Fakta Israel bantah genosida reproduksi terjadi di Gaza. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Terima kasih Bapak Ibu semua, Anda masih terus mendukung pelayanan edukasi dari YouTube Fakta Israel dengan membagikan link dari video-video edukasi kami. Fakta Israel berharap video-video kami bisa mengedukasi orang Indonesia agar bebas dari misinformasi, agar lepas dari kebencian terhadap Yahudi dan sikap antipati terhadap Israel yang sumbernya adalah dari bapa segala dusta, iblis. Di akhir zaman ini, mari kita Bapak Ibu sama-sama memperkuat iman satu dengan yang lain agar iman kita semakin teguh menantikan kedatangan Yeshua yang kedua kali. Bapak Ibu, ini adalah video ketiga atau video terakhir dari series tentang data warga Palestina. Video pertama, Fakta Israel telah menyajikan bagaimana jumlah penduduk Gaza justru semakin bertambah sejak perang 2023 di balik tudingan-tudingan adanya genosida. Yang kedua adalah video tentang 3 rujukan sumber data warga atau populasi di Gaza. Ada 3 sumber yang berbeda dan 3 data yang berbeda. Nah, video ketiga ini adalah mengenai genosida reproduksi yang ditujukan kepada Israel, yang dituding sebagai penyebab genosida reproduksi yang terjadi di Gaza. Dasar tudingan ini adalah jumlah kelahiran di Gaza yang semakin menurun. Nah, Bapak Ibu, pada Juni 2026, Kementerian Kesehatan Palestina menerbitkan laporan yang menyebutkan angka kelahiran di tepi barat, Yudea dan Samaria yang menjadi wilayah Palestina, angka kelahirannya menurun. Berbeda 11.000 dibandingkan tahun 2024. Yang menjadi hanya sekitar 75.163 bayi. Sementara di Gaza pada tahun 2025 hanya 50.000 bayi, dibandingkan tahun 2022 ini ada 57.000 bayi yang lahir dalam setahun. Sementara menurut saya kutip dari 29 Desember 2025, data dari Kementerian Kesehatan Gaza, dikatakan di sini setahun terakhir angka kelahiran di Gaza itu turun 40% menjadi hanya 17.000 kelahiran saja Bapak Ibu semua. Jadi bukan 50.000, tapi ini hanya 17.000 kelahiran. Jadi ada perbedaan data yang jauh sekali. Sekarang mari kita cek fakta dari laporan Badan Pusat Statistik Palestina sendiri ya Bapak Ibu. Akhir tahun 2023 kita mulai dari sini. Yang mendata ada 2,3 juta warga Gaza tinggal di Gaza atau orang Palestina tinggal di Gaza. Termasuk di situ ada 1.060.000 anak di bawah 18 tahun. Kemudian Januari 2024 UNICEF melaporkan selama 105 hari sejak perang Oktober 2023 hingga Januari 2024 ada 20.000 kelahiran bayi. Bisa dikatakan jika kita tambah data Desember 2023 hingga Januari 2024, maka ada penambahan populasi di Gaza menjadi 1.080.000 anak. Kita lihat lagi sekarang Bapak Ibu. Pada Hari Anak Palestina 5 April 2024, BPS Palestina merilis data anak di Gaza itu 1.067.986 anak. Anak Gaza yang tewas sejak 7 Oktober 2023 hingga April 2024 tercatat 14.350 anak. Sehingga kalau kita total jumlah data dengan anak yang tewas ditambah kelahiran
maka yang tercatat adalah secara real count adalah 1.065.650 anak. Namun, data yang dirilis oleh Palestina sendiri, dalam hal ini Badan Pusat Statistik Palestina, justru yang dirilis adalah 1.067.986 anak. Jadi ada selisih sekitar 2.336 anak. Nah, Bapak Ibu, kita lihat berapa angka kelahiran yang disebut BPS Palestina mengutip UNICEF. Dikatakan 180 kelahiran per hari. Nah, jadi kalau kita total dalam 6 bulan ya Bapak Ibu ya, karena yang dihitung adalah sejak Oktober 2023 sampai April 2024, 6 bulan kali 30 hari kali 180 bayi per hari, maka kita mendapatkan angka 32.400 bayi lahir di Gaza. Namun data yang dirilis hanya 1.067.986 anak, bukan 1.092.400 anak. Ya Bapak Ibu, bedanya di sini. Karena harusnya ditambah dengan jumlah bayi yang lahir. Nah, kita lihat lagi. Berikutnya Bapak Ibu, saya harus catat karena angka-angka supaya saya tidak salah sebut. Nah, yang berikut ya Bapak Ibu, pada Juli 2025 PBB mengutip Otoritas Kesehatan Gaza yang menyebutkan dari Januari sampai Juni 2025 terjadi 17.000 kelahiran Bapak Ibu. Nah, sebelumnya pada April 2025 LSM Save the Children mendata ada 130 bayi yang lahir setiap hari dari April 2024 sampai April 2025. Maka kalau kita hitung jumlahnya 12 bulan kali 30 hari ya Bapak Ibu, kali 130 bayi per hari, kita menemukan berapa? 46.800 bayi yang lahir sepanjang April 2024 sampai April 2025. Sehingga Bapak Ibu, total anak di Gaza harusnya menjadi 1.139.200 anak. 1.139.200 anak. Namun BPS Palestina pada April 2025 hanya mengumumkan jumlah anak di Gaza itu hanya 980 anak. Beda. Jumlah anak yang tewas Bapak Ibu dikatakan ada 17.954 anak. Jadi ada total penambahan anak yang tewas itu 3.604 anak. Ya, perhatikan penambahan karena sebelumnya sudah dikurangi dengan yang tahun lalu. Nah Bapak Ibu, jadi kalau kita kurangi angka jumlah total anak Gaza tahun 2024 ditambah dengan jumlah kelahiran dikurangi jumlah anak yang tewas, maka kita menemukan angka anak di Gaza pada tahun 2025 di bulan April 1.135.596 anak. Lumayan Bapak Ibu, ada 1,1 juta anak. Tapi dilaporkan di sini oleh BPS Palestina pada April 2025 hanya 980.000 anak. Ada selisih 155.596 anak. Nah, kemudian pada April 2026 kembali BPS Palestina merilis jumlah anak di Gaza yang besarnya 1.090.000 anak. Anak yang tewas bertambah 3.329 anak. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita total antara jumlah anak tahun 2025
ditambah dengan kelahiran dan dikurangi dengan jumlah kematian yang tewas, maka total kenaikannya Bapak Ibu, total anak yang ada di Gaza ini sekitar 106.671 anak. Masih ya berlanjut, Bapak Ibu mohon sabar karena ini penting sekali. Dari April 2025 sampai April 2026 tercatat anak yang lahir 106.671 anak. Kalau dibagi setiap bulan kita menemukan jumlah bayi yang lahir sebanyak 8.889 bayi per bulan. Kalau kita bagi setiap hari 8.889 bayi dibagi 30 hari, maka kita menemukan setiap hari bayi yang lahir di Gaza ada 296 bayi. Ini jumlahnya jauh lebih banyak dari data Save the Children yang 130 bayi setiap hari. Dan ini juga lebih banyak dari data dari BPS, Badan Pusat Statistik Palestina sendiri, yang mencatat 180 bayi setiap hari. Karena apa? Bayi yang lahir ini 296 bayi per harinya Bapak Ibu. Data ini penting sekali untuk membantah tudingan genosida reproduksi tadi. Kelahiran bayi di Gaza ya, menurut Kementerian Kesehatan Hamas ada 50.000 bayi lahir dari Januari sampai Desember 2025. Kalau dibagi setiap hari, maka kita menemukan ada 138 bayi lahir setiap hari. Artinya ini angka yang sama dengan hitungan dari LSM Save the Children. Sehingga genosida reproduksi harusnya tidak terbukti Bapak Ibu. Karena kelahiran di 2025 masih 138 bayi per hari. Nah, di tahun 2026 ini baru terjadi penurunan. Karena berdasarkan data jumlah kelahiran Januari sampai Juni 2026 yang saya kutip dari media New Arab ini tercatat 15.581 bayi. Namun Bapak Ibu semua patut kita ingat, data bayi yang lahir 15.581 bayi Januari 2026 ini terjadi setelah adanya pengumuman gencatan senjata Oktober 2025. Ini terjadi setelah dibentuknya Dewan Perdamaian Gaza. Artinya perang seharusnya sudah tidak ada lagi di Gaza. Kecuali apa? Kecuali IDF yang masih mengeliminasi orang-orang teroris, orang-orang yang menjadi bagian kelompok teror Hamas yang ada di Gaza. Namun intensitas perangnya sudah tidak seperti ketika masih ada Sandra di Gaza. Ya, berbeda sekali. Kenapa bisa terjadi penurunan? Kembali ke situasi kondisi di Gaza sendiri. Bisa jadi memang banyak orang, banyak perempuan, banyak ibu yang memilih untuk tidak punya anak dalam kondisi seperti sekarang ini. Seperti yang terjadi di Indonesia, ada penurunan jumlah angka kehamilan di setiap perempuan. Nah, Bapak Ibu semua, yang ingin Fakta Israel sampaikan di sini adalah genosida reproduksi jika dituduhkan atau dianggap Israel yang bersalah, tentu tidak bisa seperti itu Bapak Ibu semua. Israel bukan pemerintah di Gaza. Israel bukan yang berwenang mensejahterakan rakyat Gaza. Israel tidak punya kepentingan untuk melarang orang Gaza itu bereproduksi.
Mereka bisa melahirkan, mereka boleh dengan bebas beranak pinak, itu keputusan pribadi. Dan kalau kita lihat jumlah data kenaikan anak di Gaza dari 980.000 di tahun 2024, lalu di tahun 2025 ya ditulis di sini menjadi 1.090.000 anak. Artinya ada kenaikan sekitar 110.000 anak. Dengan angka kelahiran per harinya ada 296 bayi. Tentu tidak bisa disebut genosida reproduksi. Jadi Bapak Ibu, mari kita hitung-hitungan bareng-bareng. Silakan cek dan recheck fakta yang Bapak Ibu dengar ini. Silakan cek dan recheck kembali apa yang Fakta Israel sampaikan. Silakan komentar di YouTube Fakta Israel sehingga kami bisa berhubungan ya, berkomunikasi dengan Anda. Itulah gunanya Anda membagikan link video kami, bukan di-download dan di-re-upload, tapi dibagikan linknya sehingga kami bisa terkoneksi dengan Anda. Terima kasih, saya Monique Reiker, salam damai dari Fakta Israel. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Damai hanya mungkin terjadi tanpa teroris, dan damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran.